Seorang gadis miskin merawat nenek tua yang tergeletak di gang sempit. Tak tahu bahwa nenek itu adalah mantan pengusaha besar yang hilang ingatan dan justru membawa warisan triliunan serta rahasia darah bangsawan yang selama ini tersembunyi. Tapi ketika mobil-mobil mewah datang dan keluarga kaya mulai menyerangnya, hidupnya berubah menjadi medan pertempuran antara cinta, harta, dan pengkhianatan. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Renata sebenarnya? Tonton video ini sampai habis karena jawabannya akan mengejutkan dan mengubah cara kamu memandang arti keluarga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini sebelum cerita dimulai. Karena satu dukungan darimu sangat berarti untuk kami lanjut terus berkarya. Langit senja menggantung rendah di atas atap-atap seng yang berderit diterpa angin. Jalanan sempit itu begitu sunyi, hanya suara sandal jepit yang diseri-seri dan batuk seorang pria tua dari ujung gang yang terdengar memecah keheningan. Renata menenteng kantong plastik berisi tahu goreng dan 2 potong tempe hangat. Tak banyak yang bisa ia beli hari itu. Uangnya tinggal beberapa lembar ribuan, cukup untuk makan malam sederhana dan 1 obat pereda nyeri untuk ayahnya. Meski begitu, wajahnya tetap tenang, matanya jernih, seolah dunia tak pernah benar-benar bisa mematahkan semangatnya. Setiba di depan rumah kontrakan yang sudah mulai keropos dimakan usia, langkah Renata terhenti. Ia mendengar suara napas tersengal dari balik tumpukan kardus di ujung gang. Matanya menyipit, mencoba menangkap bentuk samar yang tergolek di tanah. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mendekat. "Ya Allah," bisiknya tertahan. Seorang nenek tua, rambutnya kusut, wajahnya penuh debu dan luka lecet, tergeletak di atas aspal dingin. Tubuhnya menggigil dan matanya tertutup rapat, seolah sedang bermimpi buruk. Renata meletakkan plastik belanjaannya di pinggir, lalu berlutut di samping nenek itu. "Nek, nenek dengar saya, Nek," ujarnya panik, menepuk pelan pipi keriput itu. Tak ada jawaban. Renata menggigit bibir. Beberapa tetangga hanya melongok dari balik jendela, enggan ikut campur. Sudah menjadi kebiasaan di gang itu urusan orang lain dianggap beban, bukan kepedulian. Tapi hati Renata tak bisa diam. Dengan susah payah, ia menyampirkan tangan sang nenek ke pundaknya. Meski tubuh nenek itu ringan, langkah Renata tertatih karena tenaga yang ia punya tak seberapa. Ia membuka pintu rumah kecilnya dengan kaki, lalu memapah sang nenek ke dalam dan membaringkannya di atas kasur tipis milik ayahnya. Ia tahu ayahnya akan rela tidur di lantai untuk 1 malam demi menyelamatkan nyawa seseorang. "Ren, siapa itu?" tanya ayahnya. "Pak Harun." Dari balik tirai, Renata nemu nenek di luar. "Kasihan, ya, dia pingsan di jalan." Pak Harun hanya mengangguk lemah. Ia sudah terlalu sering melihat putrinya berbuat hal-hal baik seperti itu, meski hidup mereka sendiri penuh kekurangan. Tidak ada rasa heran, hanya doa dalam hati. Semoga Tuhan menjaga hati anaknya tetap sebersih ini. Renata membersihkan luka-luka di tangan sang nenek dengan air hangat, lalu menyeka wajahnya yang kotor dengan lap bersih. Ia mengikat rambut putih yang kusut itu dan menyalakan kipas angin kecil agar udara tidak terlalu pengap. Beberapa jam kemudian, malam menyelimuti kota dengan tenangnya. Renata duduk di sebelah nenek itu, memandangi wajahnya dalam diam. Ada sesuatu yang aneh, tapi juga menyedihkan. Raut wajah nenek itu tidak seperti pengemis biasa. Kulitnya meski kusam, tetap terawat. Kukunya bersih. Bajunya pun, walau robek di sana-sini, terbuat dari bahan yang dulunya pasti mahal. Hanya saja kini, semua itu lusuh. Seperti kisah hidup yang kehilangan arah. Di lehernya, tergantung kalung perak dengan liontin kecil, berbentuk bunga mawar. Di baliknya terukir huruf MM. "Siapa ya?" gumam Renata pelan. Ia teringat makanan yang ia beli tadi. Ia ambil sepiring tahu dan tempe, lalu menuangkan kecap dan sambal buatan sendiri. Setelah memastikan ayahnya makan dulu, ia menisahkan 1 piring lagi, berjaga-jaga jika si nenek bangun dan lapar. Malam itu, Renata tidur dengan kepala bersandar di dinding, sementara sang nenek masih belum sadar. Suara kipas kecil berputar pelan, udara hangat
menyelimuti ruangan seadanya. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, cinta memenuhi ruang-ruang kosong. Keesokan harinya, Fajar datang dengan gemetar. Renata membuka mata saat mendengar suara gerakan pelan dari kasur. Ia menoleh. Sang nenek mengerang pelan, mencoba duduk. "Nek?" "Alhamdulillah." Nenek sadar. Renata mendekat, menahan tubuh lemah itu agar tidak jatuh. Nenek itu menatap sekeliling dengan mata kosong, lalu menatap Renata. "Kamu siapa?" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Saya Renata, Nek. Saya nemuin nenek kemarin sore di gang sempit depan rumah nenek pingsan." Nenek itu mengerutkan kening. Tangannya menyentuh dadanya, lalu meraba kalung di lehernya. "Namaku." "Siapa ya?" Renata terdiam. Hatinya mencelos. "Nenek, nggak ingat?" Perempuan tua itu menggeleng pelan. "Enggak, aku cuma ingat suara mobil. Lampu terang, lalu gelap semua." Renata menggenggam tangan keriput itu. "Nggak apa-apa, Nek. Kita cari tahu sama-sama. Sekarang yang penting, nenek makan dulu ya." Ia menyodorkan piring yang ia sisakan semalam. Sang nenek menatap makanan itu dengan mata berair. "Terima kasih, Nak." Renata tersenyum. "Panggil aku Renata aja. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau nenek butuh tempat tinggal, selama belum ada keluarga yang nyari, di sini aja dulu. Aku sama bapak cuma tinggal berdua." Nenek itu mengangguk pelan, lalu menyuapkan makanan ke mulutnya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha kuat. Hari-hari selanjutnya, rumah kecil itu menjadi rumah bagi 3 orang yang sebelumnya tak saling kenal. Renata merawat sang nenek seperti darah daging sendiri. Ia mengganti pakaiannya, mencuci rambutnya, bahkan mengajak nenek itu ke taman di ujung jalan untuk menghirup udara segar. Kadang sang nenek termenung lama di bawah pohon, seolah mencoba mengingat sesuatu. Kadang ia menangis tanpa sebab, dan Renata akan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tetangga mulai bergosip. "Ngapain si Renata bawa-bawa orang gila ke rumahnya? Awas loh, bisa-bisa nenek itu bawa sial." Tapi Renata tak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Jika ia dalam posisi seperti nenek itu, ia ingin ada seseorang yang cukup baik hati untuk tidak membiarkannya sendirian. Sore itu, saat matahari mulai turun dan langit menguning, Renata menemukan sang nenek sedang berdiri di jendela, menatap ke kejauhan dengan mata yang tampak lebih tajam dari sebelumnya. "Aku pernah ke sini," ucap nenek itu tiba-tiba. Renata terdiam, jantungnya berdebar. "Aku pernah lewat jalan ini. Dulu, aku naik mobil." Ada seseorang yang nangis. Renata mendekat, memegang pundaknya. "Nenek, ingat siapa namanya?" Perempuan tua itu terdiam, lemah, lalu menggeleng lagi. Namun sorot matanya berubah. Seperti ada yang bangkit perlahan dari dasar kenangan yang dalam dan terlupakan. Dan tanpa mereka sadari, tak jauh dari sana, seseorang sedang bertonut tania ke warga sekitar tentang seorang nenek kaya yang hilang sejak 2 minggu lalu dengan kalung bunga mawar berinisial M. Pagi itu, matahari menyusup lembut melalui celah genting yang berlubang. Udara masih sejuk dan aroma kayu basah serta daun gugur menyatu dalam udara pagi yang tenang. Di dapur kecil yang hanya cukup untuk 1 orang bergerak, Renata memasak bubur ayam dari beras sisa semalam. Ia tahu nenek itu belum cukup kuat untuk makan nasi keras, apalagi lauk yang berat. Ia menuang bubur hangat ke dalam mangkuk plastik berwarna hijau, lalu menaburkan sedikit bawang goreng di atasnya. Setelah itu, ia membawa mangkuk itu ke kamar depan, tempat sang nenek masih duduk di pinggir kasur, sambil menatap kalungnya yang terjulur ke dada. "Selamat pagi, Nek," sapa Renata lembut. "Ini buburnya udah jadi. Nenek makan dulu ya." Perempuan tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata keriputnya menatap Renata dengan pandangan yang belum sepenuhnya fokus. Namun, ada kilau hangat yang mulai tumbuh. "Di sana, kamu baik sekali, Nak," ucapnya pelan, lalu menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Renata tersenyum, lalu duduk di lantai sambil mengamati perempuan tua itu menyuapkan bubur perlahan ke mulutnya. Ia memperhatikan setiap gerakan, memastikan tidak ada yang tumpah atau tersedak. Hatinya seperti ditarik antara rasa iba dan rasa tenang. "Kalau boleh tahu,
ucap Renata hati-hati. Selama ini, nenek tinggal di mana? Perempuan itu terdiam lama, lalu menggeleng. Aku tidak tahu, aku tidak ingat, seolah semua di kepalaku ini kabur. Seperti kabut pagi di pegunungan, ada suara, ada cahaya, tapi tak ada nama. Renata menyandarkan tubuhnya ke dinding. Ia tahu pertanyaan seperti ini tidak bisa terburu-buru. Dalam benaknya, ia mulai merangkai kemungkinan mungkin nenek ini memang korban kecelakaan, atau orang tua yang hilang dari panti jompo, atau bahkan ia menghapus pikirannya sendiri karena trauma. Renata menatap kalung yang tergantung di leher sang nenek. Kalung itu sederhana, perak, dengan liontin berbentuk bunga mawar dan huruf M kecil. Di tengahnya, kalung itu sudah ada dari awal nenek saya temukan. Mungkin huruf M itu nama nenek. Sang nenek menunduk menatap liontin itu sejenak. M, ya, gumamnya pelan. M, Melati, Mariana, aku tidak tahu. Kita kasih nama dulu aja ya, Nek, supaya gampang. Perempuan tua itu mengangguk lemah. Apapun yang kamu mau, Nak. Renata berpikir sebentar, lalu tersenyum. Bagaimana kalau Maya? Namanya manis, lembut, dan artinya juga indah. Sang nenek mengangguk pelan. Baiklah, Maya, terima kasih. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun penuh makna. Renata mulai terbiasa dengan kehadiran Maya. Ia mengajak Maya berbincang di sore hari, menceritakan tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang meninggal saat ia baru masuk SD, dan tentang perjuangannya mengurus ayah yang terkena stroke ringan sejak 5 tahun. Lalu, Maya hanya mendengar dalam diam, sesekali menggenggam tangan Renata, seperti ingin memeluk luka-luka itu. Kadang, Maya akan bicara sendiri. Ia menyebut nama-nama yang tak dikenali Renata. Anastasia, Taman Lestari, Dion, Bunga, Kamboja. Nama-nama itu keluar seperti potongan teka-teki dari keping memori yang rusak. Suatu malam, Renata duduk di depan laptop tua yang sering mati-mati sendiri. Ia mencoba mencari informasi lewat internet. Ia ketik, perempuan tua hilang, Halong Hut M, Gang Sempit, Jakarta, tak ada hasil. Ia ganti kata kunci. Orang tua hilang, kalung bunga mawar, tetap tidak ada yang cocok. Renata mulai merasa frustasi, tapi ia tahu satu hal. Maya bukan orang biasa. Caranya bicara, wibawanya, bahkan pilihan kata-katanya terasa elegan dan berpendidikan tinggi. Ia bukan sosok yang biasa hidup di jalanan. Keesokan harinya, Renata mengantar Maya berjalan kaki sebentar ke taman kecil di dekat pasar. Maya mengenakan kain batik pinjaman milik Renata dan topi lebar untuk melindungi wajahnya dari sinar matahari. Beberapa orang menatap mereka dengan heran, tapi Renata menatap balik dengan tenang di taman. Maya tiba-tiba berhenti di depan bangku kayu tua. Aku pernah duduk di sini, gumamnya. Renata menoleh cepat. Serius, Nek? Maya menatap sekeliling, lalu memejamkan mata. Ada suara anak-anak, suara musik klasik, seseorang membacakan puisi. Renata mencatat dalam benaknya, mungkin dulu nenek sering ke sini. Mungkin tempat ini penting. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, seorang ibu penjual bunga menghampiri mereka. Permisi, maaf Mbak, itu ibu yang duduk itu, saya pernah lihat. Renata terkejut. Serius Bu ya? Saya pernah lihat waktu 2 minggu lalu, tapi waktu itu beliau duduk di mobil mewah, bukan di taman ini. Lalu menghilang. Renata dan Maya saling pandang. Hati Renata berdegup kencang. Ia mencium kebenaran yang makin dekat. Malam itu, Renata membuka kembali ponselnya dan mulai mencari berita tentang orang hilang. Ia menggulir layar, satu demi satu artikel ia baca. Matanya mulai pedih. Lalu ia menemukan satu judul. Pemilik grup Anindya Raya menghilang tanpa jejak. Keluarga hadiahi imbalan untuk informasi. Matanya membesar, ia klik. Di layar muncul foto perempuan paruh baya, mengenakan kebaya dan tersenyum elegan ke arah kamera. Di lehernya kalung perak berbentuk bunga mawar. Renata tertegun. Nama di bawah foto itu, Marta Anindya. Ia menoleh pelan ke arah Maya yang sedang tertidur di sampingnya. Di balik garis-garis usia dan luka-luka hidup, wajah itu, wajah yang sama, tangannya bergetar saat ia menggulir ke bawah.
Terakhir terlihat menggunakan mobil hitam jenis sedan mewah, mengenakan pakaian formal di daerah Senayan, diduga menderita amnesia akibat kecelakaan ringan. Rasanya seperti darah di tubuh Renata berhenti. Ia memandang Maya yang terbaring tenang, lalu menatap layar ponsel sekali lagi tanpa ia tahu. Dari balik gang sempit tempat ia tinggal, seseorang berdiri sambil melihat layar ponselnya sendiri. Seorang pria berkacamata hitam, berpakaian jas rapi, sedang memantau setiap rumah dengan teliti. Di tangannya, foto perempuan yang sama, dan ia baru saja sampai di rumah Renata. Hari-hari berlalu seperti angin yang menyelinap lewat celah-celah jendela. Kehadiran Maya di rumah kontrakan kecil milik Renata perlahan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pak Harun, meski tak banyak bicara, kini sering memandangi Maya dengan penuh perhatian. Mungkin karena merasa rumah mereka yang selama ini hanya berisi dua jiwa yang lelah, kini terasa lebih hangat. Namun tidak semua orang melihat kehadiran Maya dengan cara yang sama. Renata, Renata, suara Bu Rini, tetangga sebelah yang terkenal cerewet dan tajam lidahnya, memanggil keras dari balik pagar bambu yang nyaris roboh. Renata baru saja selesai mencuci pakaian dan masih menjemur celana ayahnya ketika suara itu datang. "Iya, Bu," jawab Renata, tersenyum sopan. Bu Rini menyipitkan mata, lalu mendekat dengan tangan bersedekap. "Itu perempuan tua yang tinggal di rumahmu. Siapa?" Renata mengusap tangan kecelemeknya. "Namanya Maya, Bu. Saya nemu beliau pingsan di ujung gang minggu lalu. Sekarang tinggal di sini sementara." "Ngapain kamu bawa-bawa orang gak dikenal ke rumah? Kamu tahu kan, di sini banyak yang ngomongin." Renata menunduk sedikit. "Saya cuma gak tega, Bu. Nenek itu sendirian, gak bisa jalan, gak tahu siapa dirinya." Bu Rini mendengus. "Kamu itu terlalu baik, Nat. Dunia ini udah keras. Kadang, orang yang kamu tolong malah nyakitin kamu balik." Renata tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum tipis penuh lelah yang sering ia tunjukkan saat tak ingin memperpanjang debat. "Saya percaya kebaikan itu, Bu. Kalau saya bisa nolong orang hari ini, mungkin besok orang lain nolong saya." Bu Rini hanya mengangkat alis dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Renata kembali ke dalam rumah. Maya sedang duduk di bangku kayu di dekat jendela, menyulam potongan kain tua yang ia temukan di lemari. Tangannya meski gemetar, tetap lihai memainkan jarum dan benang. Hasil sulamannya memperlihatkan bunga kamboja putih dengan latar warna biru. Renata duduk di lantai, memperhatikan dengan kagum. "Indah sekali. Nek, belajar menyulam dari mana?" Maya tersenyum samar. "Aku tak ingat, tapi tangan ini seperti mengenalnya sejak lama." Renata mengangguk. Mungkin tangan nenek yang masih mengingat, meski kepala belum. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Di luar, suara anak-anak bermain kelereng terdengar samar. Suasana sore itu terasa syahdu, namun juga menegangkan, karena hati Renata sedang tak tenang. Malamnya, Renata membuka laptop tuanya lagi. Ia mengetik ulang nama Marta Anindya di mesin pencari. Kini lebih banyak hasil muncul, termasuk video wawancara keluarga dan berita televisi. Di salah satu video, tampak seorang pria dengan jas abu-abu berbicara di depan kamera. "Kami mohon siapapun yang melihat ibu kami, Marta Anindya, untuk segera menghubungi nomor ini. Beliau menghilang setelah keluar dari rumah sakit dalam kondisi lemah. Kami khawatir." Renata berhenti memutar video itu. Dadanya sesak. Kalau benar Maya adalah Marta Anindya, lalu siapa pria itu? Kenapa mereka mencarinya lewat media tapi belum menemukannya? Padahal sudah seminggu. Ia menoleh ke arah Maya yang tertidur lelap. Seringai damai menghiasi wajahnya. Perempuan tua itu terlihat seperti anak kecil yang akhirnya bisa tidur tanpa rasa takut. Renata menyentuh tangan keriput itu perlahan. "Nek, siapa sebenarnya nenek ini?" Keesokan harinya, kejadian aneh mulai muncul. Seseorang menempelkan selebaran di tiang listrik dekat gang tempat Renata tinggal. Di sana ada foto wajah Maya masih bersih, rapi, dan tersenyum elegan dengan tulisan besar. "Dicari, Marta Anindya, hadiah besar bagi yang menemukan." Warga mulai berkerumun. Anak-anak melihat penasaran. Ibu-ibu membicarakan,
Bapak-bapak memfoto dan mengirim ke grup WhatsApp kampung. Renata berdesir hebat saat melihatnya. Bu Rini datang lagi. Tuh kan, bener, itu dia orangnya. Dia bukan orang sembarangan, Nat. Kamu harus lapor. Renata menggigit bibirnya. Saya takut, Bu. Nenek masih belum ingat apa-apa. Kalau orang-orang itu salah niat, Bu Rini mendekat. Kalau kamu nggak lapor, nanti bisa-bisa kamu yang dianggap nyulik. Hati-hati loh, Nat. Renata mengangguk pelan, lalu buru-buru kembali ke rumah. Ia menutup pintu, mengunci rapat, dan menarik tirai. Maya duduk di kursi rotan sambil memegang gelas teh. Ada apa, Nak? Tanyanya pelan. Renata menatapnya tajam. Nenek, namanya Marta ya? Marta Anindya. Maya terdiam. Tangannya gemetar. Gelas teh di tangannya nyaris jatuh. Ia meletakkannya pelan di atas meja. Aku tak tahu. Tapi nama itu trust, akrab. Renata menarik napas dalam-dalam. Foto nenek tersebar. Nek, ada orang-orang kayak cari nenek. Mereka pasang hadiah besar buat siapapun yang nemuin. Maya menatap mata Renata. Ada kebingungan dan ketakutan di sana. Apa yang kamu lakukan? Renata menjawab tanpa ragu. Aku akan lindungi nenek sampai nenek ingat siapa diri nenek sebenarnya. Biarpun dunia di luar sana ingin merebut nenek, di sini nenek tetap Maya. Bukan siapa-siapa kecuali perempuan yang kami sayangi. Mata Maya berkokok-kokok. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti telah kehilangan banyak hal. Tapi menemukanmu rasanya seperti menemukan rumah. Renata memeluk Maya, dan dari jendela yang sedikit terbuka, seorang pria bersetelan jas hitam mengamati mereka dengan kamera kecil di tangannya. Wajahnya datar, dingin, dan penuh perhitungan. Ia menekan tombol di alat komunikasinya. Saya temukan targetnya. Dia tinggal bersama seorang gadis muda bernama Renata. Apa instruksi selanjutnya? Di Tempot Lane, sebuah ruangan penuh foto dan berkas terbuka lebar. Di tengahnya, seorang perempuan muda bergaun mahal duduk sambil menatap foto Renata dan Maya, memicingkan mata. Anak itu, kenapa wajahnya seperti seseorang dari masa lalu? Perlahan, kisah yang selama ini terpendam di balik kekuasaan dan kekayaan mulai bergerak, membawa Renata ke pusaran takdir yang selama ini hanya hidup dalam bayang-bayang. Renata menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan degup jantung yang sejak kemarin tak kunjung reda. Rasanya seperti ada awan hitam yang menggantung di atas rumah kecil mereka. Rumah yang sebelumnya tenang, kini dipenuhi was-was. Sejak selebaran wajah Maya tersebar di setiap sudut gang. Pagi itu, saat Renata membuka pintu untuk membeli sayur ke warung, ia langsung disambut tatapan warga. Beberapa berbisik, beberapa hanya diam dengan wajah tak ramah. Ia menghela napas panjang dan melangkah cepat. Di tangannya hanya uang receh cukup untuk 1 ikat bayam, 2 butir telur, dan 1 bungkus tahu. Saat kembali ke rumah, ia melihat Maya duduk di kursi dekat jendela. Rambutnya sudah disisir rapi oleh Renata pagi tadi, dan di tangannya tergenggam potongan kain yang biasa ia sulam. Renata meletakkan belanjaan di meja, lalu duduk di sebelahnya. Nenek mimpi aneh lagi? Tanyanya lembut. Maya mengangguk pelan. Tadi malam aku melihat pohon besar. Di tengah taman ada bangku putih. Lalu ada suara perempuan. Ia memanggil namaku. Mama Marta, katanya begitu. Renata terdiam. Itu bukan mimpi biasa. Nama Marta muncul lagi. Ia menatap mata Maya dalam-dalam, mencari sisa-sisa ingatan yang mungkin masih terkunci. Nenek, bisa gambarkan taman itu? Maya memejamkan mata sejenak. Ada air mancur di tengahnya. Lalu di sisi kanan, deretan bunga Kamboja. Bunga itu harum sekali. Duduk di bangku sambil memangku seorang anak perempuan. Anak itu seperti aku, desak Renata pelan. Maya membuka mata. Ya, Renata merasa bulu kuduknya meremang. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya bahwa mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tapi cara Maya menggambarkannya terasa terlalu nyata, terlalu rinci untuk sekadar khayalan. Ia lalu berdiri, masuk ke kamar, dan kembali membawa laptop tuanya. Nenek, lihat ini, ucapnya, lalu menunjukkan foto taman di layar.
Mata Maya membelalak. Itu tamannya. Itu taman di mimpiku. Renata menatap layar. Ia sudah menebaknya. Nama taman itu, Taman Lestari. Sebuah taman eksklusif di kawasan elit kota, milik grup perusahaan besar Nindya Raya. Siang harinya, Renata nekat membawa Maya ke taman itu. Ia mengenakan kerudung besar dan masker untuk menyamarkan wajah Maya. Mereka naik angkot 2 kali dan berjalan kaki sejauh 200 meter sebelum akhirnya tiba di depan gerbang taman. Taman Lestari berbeda dari taman-taman umum. Lebih rapi, penjaganya berdiri tegak di dekat pintu masuk. Tapi Renata berhasil menyelinap masuk bersama Maya lewat jalur samping, di mana pagar kawatnya rusak. Begitu mereka menginjak tanah taman itu, Maya berhenti melangkah. Tangannya gemetar, nafasnya pendek. Mata tuanya mulai basah. Ini, Kumami, lirih. Ini rumahku. Renata menahan lengan Maya agar tidak jatuh. Nenek yakin? Maya berjalan pelan ke arah bangku putih di bawah pohon besar. Ia menyentuh sandaran bangku itu seperti menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Dulu, aku duduk di sini, menulis surat, menunggu seseorang. Renata menahan napas. Suara Maya kini bergetar, matanya menyapu sekeliling taman, seolah mencari bayangan masa lalu yang belum selesai. Tiba-tiba Maya jatuh berlutut. Dion, ucapnya sambil terisak. Anastasia. Renata langsung memeluknya. Siapa mereka, Nek? Maya menutup wajahnya dengan tangan. Aku punya suami, namanya Dion, anak perempuan, Anastasia. Renata memeluk Maya lebih erat. Air matanya ikut menetes tanpa ia sadari. Seolah ia sedang ikut merasakan luka yang telah lama terpendam dalam tubuh rapuh itu. Sementara itu, di Tempot Lane, sebuah rapat keluarga sedang berlangsung di dalam ruang. Kaca berisi lukisan-lukisan klasik. Seorang pria berkacamata hitam berdiri di depan layar besar. Kami telah memastikan keberadaan Ibu Marta Anindya. Saat ini beliau tinggal di sebuah rumah sempit bersama seorang perempuan muda bernama Renata. Siapa Renata? Tanya seorang perempuan dengan gaun merah menyala. Wajahnya mirip dengan Maya, terutama di bagian rahang dan mata. Sejauh ini, tidak ada data jelas, tidak terdaftar dalam administrasi keluarga. Tapi kami menemukan sesuatu yang menarik. Pria itu mengganti layar menjadi foto Renata dan Maya yang sedang duduk di taman. Perhatikan cincin di jari Renata. Itu cincin dengan motif warisan khusus yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung keluarga Anindya. Kami menemukan model yang sama dalam koleksi lama mendiang Anastasia, anak perempuan Ibu Marta yang dikabarkan meninggal 20 tahun lalu dalam pelarian bersama suaminya. Ruangan hening, lalu perempuan bergaun merah berbicara dengan suara dingin. Kalau itu benar, maka gadis itu adalah pewaris langsung. Malam harinya, Renata dan Maya kembali ke rumah. Setelah membersihkan diri dan menyantap makan malam seadanya, mereka duduk berdua di ruang tamu. Renata memandangi Maya yang terlihat sangat lelah. Nenek, boleh saya tanya sesuatu? Maya mengangguk. Kenapa nama Anastasia terus muncul di mimpi nenek? Apakah beliau anak nenek? Maya menatap lantai lama sebelum akhirnya mengangguk. Iya, Anastasia anakku, tapi aku kehilangan dia sejak lama. Saat itu dia jatuh cinta dengan pria miskin dan memilih pergi dari rumah. Aku marah. Aku tak mengizinkan. Aku kehilangan dia dan sejak saat itu aku seperti mati perlahan. Renata Tehcia. Ia mendengar setiap kata itu dengan dada berdebar. Aku mencari dia bertahun-tahun, tapi tak pernah bertemu. Sampai akhirnya aku menyerah. Renata menggenggam tangan Maya. Anastasia, itu ibu saya, Nek. Mata Maya menatap Renata tak percaya. Apa maksud? Renata mengangguk perlahan. Ibu saya bernama Anastasia. Ia meninggal waktu saya masih kecil. Saya tidak tahu siapa ayah saya dan cincin ini dulu milik ibu. Maya mengangkat tangannya ke mulut, menahan tangis yang tak bisa ia bendung. Anakku, kamu, cucuku. Renata tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu memeluk Maya erat seerat mungkin. Air mata membanjiri ruang kecil itu.
bukan air mata duka, tapi air mata pertemuan dua hati yang selama ini saling mencari tanpa mereka sadari. Sore itu, langit terlihat kelabu, seolah ikut memantulkan kegelisahan yang tumbuh di hati Renata sejak malam sebelumnya. Tangis Maya belum benar-benar berhenti, walaupun wajahnya kini sedikit lebih tenang setelah pengakuan bahwa Renata adalah cucunya sendiri. Ada dinding yang runtuh antara mereka berdua, dinding yang selama ini tak mereka sadari telah memisahkan darah yang sama. Renata belum tahu harus bagaimana. Ia hanya tahu bahwa hidup yang sebelumnya tenang meski sempit, kini seperti terbelah dua. Ia merasakan haru, tapi juga takut. Ia bukan lagi gadis biasa yang bekerja mencuci pakaian tetangga dan merawat ayah sakit. Sekarang, ia adalah cucu dari seorang perempuan yang tengah dicari-cari seantero kota. Seorang pewaris, dan ketakutannya menjadi kenyataan jauh lebih cepat dari yang ia duga. Hujan mulai turun perlahan, rintiknya mengenai atap seng rumah kontrakan dan menciptakan irama yang tak biasa. Pak Harun terbatuk pelan di kamarnya. Renata sedang membuatkan air hangat ketika suara klakson terdengar dari luar gang. Tidak seperti biasanya. Bukan suara motor warga atau pengantar gas ini. Suara mobil besar. Renata meletakkan teko di atas kompor. Ia keluar rumah dan berjalan ke ujung gang. Saat itulah ia melihatnya. 4 mobil hitam mengkilap, berjejer rapi di mulut gang sempit. Kontras sekali dengan rama-rama reot di sekelilingnya. Di samping salah satu mobil, berdiri 2 pria berjas dan seorang perempuan bergaun elegan dengan kacamata hitam. Payung mewah terbuka di atas kepalanya. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Suara gumaman, bisikan, dan pandangan penasaran memenuhi lorong. Siapa itu? Kenapa mobil mewah masuk ke sini? Artis ya? Atau pejabat? Renata menahan napas. Wajah perempuan itu mirip dengan Maya. Wajah itu hidungnya, bentuk rahangnya semuanya seolah cermin dari wajah tua yang kini sedang duduk di kursi bambu di dalam rumahnya. Lalu salah satu pria berjas melangkah maju dan bertanya keras, "Maaf, apakah benar di sini tinggal seorang perempuan bernama Renata?" Suasana langsung hening. Semua kepala menoleh ke arah Renata yang berdiri mematung di bawah hujan. Perlahan, ia mengangkat tangan. "Saya Renata." Perempuan bergaun merah itu melangkah mendekat. Wajahnya kini lebih jelas. Usia sekitar 40-an. Wibawa terpancar kuat dari setiap langkahnya. "Saya Clara Anindya, adik dari ibu kandungmu Anastasia." Renata membeku. Suara detak jantungnya menggema lebih keras dari suara hujan. "Kami sudah mencarimu sejak lama, dan kami datang untuk membawa mama pulang." Suasana di dalam rumah berubah jadi tegang. Maya duduk di samping Renata, sementara Clara berdiri di depan mereka, ditemani 2 pria yang tampak seperti pengawal. Pak Harun hanya bisa mengamati dari balik pintu kamar. Tubuhnya terlalu lemah untuk bicara. "Renata," ujar Clara sambil menatap langsung ke matanya. "Kami bersyukur kamu sudah merawat mama selama ini. Tapi sekarang, biarlah kami yang mengurusnya. Tempat beliau bukan di sini. Bukan di rumah seperti ini." Nada suaranya dingin, tapi terselip senyum yang dibuat-buat. Renata menggenggam tangan Maya. "Maaf, saya tidak bisa membiarkan nenek pergi begitu saja. Selama ini, saya yang merawat beliau. Dan beliau belum sepenuhnya pulih." Clara mendengus kecil. "Kamu gadis miskin, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu sendiri. Keluarga ini terlalu besar dan terlalu rumit untuk kamu pahami. Kami datang bukan untuk meminta persetujuanmu. Kami datang untuk mengambil kembali milik kami." Maya akhirnya bersuara. "Cukup." Suara itu pelan, tapi tajam. "Saya belum ingin pergi. Saya belum siap bertemu siapapun. Dan satu hal lagi, Clara anak ini bukan orang asing. Dia darah daging kita. Dia cucu saya." Wajah Clara memucat. Ia menoleh ke arah Maya. "Apa maksud mama? Itu tidak mungkin. Anak itu hasil dari aib kakak mama. Dari pria miskin yang..." "Dari cinta," potong Maya tajam. "Dari perempuan yang berani memilih cinta di atas nama keluarga." Renata merasa lehernya tercekat. Clara menatap Maya lama lalu mendekotce. "Era Renata." Ia membungkuk sedikit. "Kalau kamu memang cucu Marta Anindya," bisiknya dingin, "kau akan tahu bahwa cinta dalam keluarga kami
selalu dikalahkan oleh warisan. Setelah kepergian Clara dan rombongannya, suasana rumah menjadi dingin dan hening. Maya hanya duduk menatap kosong ke arah jendela. Renata menatap wajah sang nenek dengan perasaan berkecamuk. "Aku tidak peduli soal harta, Nek," ucapnya lirih. "Aku hanya takut kehilangan nenek." Maya menggenggam tangan Renata. "Dan aku takut kehilanganmu." Malam itu, mereka tak tidur. Keduanya duduk berdua, saling menopang ketakutan masing-masing. Mereka tahu mulai malam ini, hidup mereka tak akan sama lagi. Di luar, suara hujan masih turun membasahi gang sempit, yang kini menjadi saksi awal mula perubahan nasib seorang gadis miskin dan nenek tua yang hampir dilupakan dunia. Keesokan harinya, Renata menerima surat panggilan dari kantor hukum keluarga Anindya. Dalam surat itu, tertulis, "Kami memanggil saudari Renata untuk hadir dalam rapat pembacaan surat warisan almarhumah Anastasia Anindya yang tertunda selama 20 tahun karena ketiadaan ahli warisah." Renata gemetar memegang surat itu. Pak Harun membacanya perlahan, lalu menatap putrinya dengan mata berkaca. "Kalau itu memang jalan hidupmu, Nak, pergilah, tapi tetap jadi Renata, anak yang jujur, anak yang berhati lembut. Jangan pernah berubah hanya karena dunia membentangkan kekuasaan di depanmu." Renata memeluk ayahnya erat. "Aku pergi bukan untuk harta, ya, aku pergi untuk kebenaran." Dan dengan itu, Renata pun bersiap meninggalkan gang sempitnya, menuju dunia baru yang tak pernah ia duga akan menjadi bagiannya. Gedung Anindya Corporation menjulang megah di jantung ibu kota. Dinding kacanya memantulkan langit mendung yang bergulung seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Renata berdiri di depan gerbang utama dengan lutut gemetar. Tangannya memegang undangan berstempel emas yang memanggilnya untuk hadir dalam rapat pembacaan warisan-warisan yang belum pernah ia minta. Ia mengenakan gamis biru tua sederhana, rambutnya dikepang rapi ke samping, wajahnya tanpa polesan apapun selain bedak tipis dan doa. Maya ada di sampingnya, mengenakan kebaya abu-abu dengan selendang tua yang dulu disulamnya sendiri. Di balik tubuh ringkihnya, ada keteguhan yang seakan tak bisa digoyahkan. Petugas keamanan memeriksa undangan mereka, lalu membuka jalan. Langkah Renata terasa berat saat memasuki lobi luas yang dipenuhi marmer mengilap, lampu gantung kristal, dan suara langkah sepatu mahal. Ia sadar dirinya bukan bagian dari dunia ini. Namun, darah yang mengalir di tubuhnya berkata lain. Di ruang rapat lantai 8, belasan orang duduk mengelilingi meja oval panjang. Di tengah meja, sebuah berkas besar disegel dan ditandai wasiat almarhumah Anastasia Anindya. Clara duduk di kursi paling depan, dikelilingi oleh dua saudara lelakinya dan satu kuasa hukum keluarga. Tatapan mereka mengarah tajam ke arah Renata dan Maya yang baru masuk. Ruangan itu hening seketika, seolah kehadiran mereka membawa badai. Ke dalam ruangan marmer dingin itu, "Silakan duduk," ujar pengacara tua berkacamata tebal yang duduk di ujung meja. Namanya Pak Darman, sosok netral yang dipercaya mengurusi dokumen keluarga selama lebih dari 3 dekade. Renata dan Maya duduk berdampingan. Ia bisa merasakan hawa dingin dari arah Clara. "Kita mulai," kata Pak Darman seraya membuka berkas. 20 tahun yang lalu, mendiang Anastasia Anindya menulis wasiat rahasia dengan kondisi akan dibacakan hanya jika ahli warisah telah ditemukan. Clara menela, "Kami sudah menunggu 20 tahun dan semua tahu kakak saya sudah meninggal." Dengan status membangkang, dia pergi membawa aib bagi keluarga. Sekarang gadis miskin ini datang, membawa cerita dan mengaku sebagai anaknya. Pak Darman mengangguk pelan. "Kami melakukan pemeriksaan dokumen dan dengan konfirmasi DNA dari catatan rumah sakit lama serta data dari kalung warisan milik Renata, tidak ada keraguan bahwa dia adalah anak kandung dari almarhumah Anastasia." Ruangan kembali sunyi, hanya suara detik jam terdengar mengiris udara. Clara menatap Maya. "Dan kau, Mama, kau percaya dia?" Maya tidak menunduk. "Aku tahu siapa dia." Matanya, caranya tersenyum seperti ibunya. Pak Darman melanjutkan,
Dengan demikian, menurut isi surat wasiat, semua aset pribadi milik Anastasia akan diberikan kepada anak kandungnya, termasuk tanah peninggalan di Lembang, saham Anindya Raya sebesar 10%, dan villa keluarga di Tuscany yang sebelumnya. Terdengar desahan tak percaya dari ujung meja. Apa? Clara bangkit dari kursi. Wajahnya memerah. Itu mustahil. Kami yang menjaga perusahaan ini selama 2 dekade. Kami yang menutupi semua kesalahan kakak saya. Semua itu hak Anastasia. Jawab Pak Darman tenang. Dan kini hak itu turun kepada Renata. Clara menatap Renata dengan mata penuh amarah. Apa yang kamu tahu soal bisnis? Kamu tumbuh di gang. Kamu tahu berapa nilai saham itu? Itu miliaran. Renata menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Saya tidak pernah meminta warisan. Saya datang karena ingin tahu siapa ibu saya. Tapi kalau ini adalah titipan beliau, maka saya akan menjaganya. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk amanah. Clara menertawakan keras. Suara tawanya tajam. Kalau begitu, selamat datang di dunia yang akan menghancurkanmu, Renata. Setelah rapat selesai, Maya dan Renata keluar dari gedung itu dengan langkah berat. Di luar, wartawan sudah berkumpul. Mbak Renata, benarkah Anda cucu Marta Anindya? Bagaimana tanggapan Anda soal pembacaan warisan? Benarkah Anda akan mengambil alih saham perusahaan? Renata hanya menunduk, menggandeng tangan Maya erat. Mereka tak menjawab satu pun pertanyaan. Sore itu, langit kembali gelap dan hujan turun deras. Namun dalam hati Renata, hujan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malamnya, di rumah kontrakan kecil yang tak pernah selembab ini, Pak Harun mendengarkan semua cerita anaknya dengan mata berkaca. Ia tahu, dunia yang baru ini akan menuntut lebih dari sekadar ketulusan. Ayah bangga padamu, ujarnya pelan, tapi ayah juga takut. Renata menggenggam tangan ayahnya. Saya juga, ya, saya takut kehilangan semuanya, kehilangan diri saya sendiri. Di luar, suara hujan masih menderas. Dan dari balik gang, mobil hitam yang tadi pagi datang kini kembali parkir diam. Di dalamnya, Clara duduk sambil menatap lurus ke depan, di tangannya segelas wine, dan di bibirnya seulas senyum penuh rencana. Kalau dia ingin jadi bagian dari keluarga Anindya, dia harus siap bermain seperti keluarga Anindya. Renata berdiri mematung di balkon villa tua, peninggalan Anastasia di kawasan Lembang. Kabut tipis menyelimuti pepohonan pinus yang menjulang. Udara dingin menggigit kulit, namun pikirannya jauh lebih beku dari angin pegunungan. Sudah seminggu sejak rapat warisan itu. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Clara tak tinggal diam. Ia mengerahkan pengacara untuk menggugat keabsahan wasiat. Ia mengirim surat somasi ke alamat rumah kontrakan Renata. Dan lebih dari itu ia mempublikasikan masa lalu ibunya, Anastasia, dengan nada mencela, menyebutnya pelarian, perempuan, pemberontak, perusak nama keluarga. Berita itu tersebar di media nasional. Anak gadis dari skandal, warisan Anindya dalam ancaman. Renata menjadi sorotan, dituduh anak haram, dijuluki pewaris palsu. Wartawan mengepung rumah, dan bahkan beberapa tetangga mulai menjauh. Teman-teman kecilnya tak lagi menyapa. Ia hanya diam, tak membela diri, tak menjawab tuduhan. Hingga hari ini, Maya duduk di kursi rotan dekat perapian, mengenakan syal abu-abu yang disulamnya sendiri. Tubuhnya yang ringkih, tampak menghangat oleh api, namun sorot matanya mengisyaratkan kegelisahan yang dalam. Renata berjalan menghampiri dan duduk, bersimpuh di karpet. Nek, aku lihat. Maya memandangnya. Aku juga, nak. Tapi kau tidak boleh berhenti, karena bukan hanya warisan yang mereka ingin rebut, tapi harga dirimu. Kalau kamu diam, mereka akan terus menginjakkan sepatu di nama ibumu. Renata menunduk. Saya takut. Saya tidak tahu dunia mereka. Saya tidak tahu bagaimana cara bicara di ruang rapat. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya dikelilingi angka, saham, dan kekuasaan. Maya menyentuh rambut Renata, menyelipkannya ke belakang. Telinga, kamu punya hati. Dan dunia yang keras ini, kalau tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan, harus ditaklukkan dengan kebenaran. Pagi berikutnya, Renata menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris. Sebagai pemegang 10% saham, ia memiliki hak suara, ruangan,
Itu dipenuhi orang-orang bersetelan mahal. Clara duduk di ujung meja, mengenakan jas merah tua dan bros berlian besar. Ia tersenyum sinis saat Renata masuk. "Kami mulai," ujar ketua rapat. Renata mendengarkan berbagai laporan proyeksi laba, pembukaan cabang luar negeri, restrukturisasi anak usaha. Kemudian giliran Clara berbicara, "Saya ingin mengajukan mosi untuk mencabut hak suara Renata atas dasar ketidakmampuan dan status moral yang mencemarkan nama baik perusahaan." Suasana ruang rapat langsung bergemuruh. Ketua rapat terdiam, lalu memandang ke arah Renata. "Apakah Anda ingin memberikan tanggapan?" Renata berdiri, tangannya sempat gemetar, tapi ia mengaturnya di belakang tubuhnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam, tidak ada perhiasan, tidak ada kosmetik. "Saya, Renata, anak dari Anastasia Anindya. Ibu saya mungkin telah pergi dari keluarga ini, tapi tidak pernah meninggalkan nilai-nilainya. Saya tidak datang untuk menggulingkan siapapun, tapi saya juga tidak akan membiarkan nama ibu saya diinjak." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Clara. "Saya tahu, saya tidak seperti Anda. Saya tidak kuliah di luar negeri. Saya tidak paham selek belok pasar modal. Tapi saya tahu satu hal, kejujuran dan kasih sayang jauh lebih berharga dari semua laporan keuangan di meja ini." Ruangan sunyi. Renata mengeluarkan berkas kecil. "Saya telah memulai audit kecil dari anak perusahaan Anindya Raya, dan saya menemukan transaksi mencurigakan dalam 3 bulan terakhir. Nilainya tidak kecil, dan semuanya mengarah pada salah satu direktur favorit Ibu Clara." Clara terperanjat. "Ini fitnah." Renata menyerahkan berkas itu ke ketua rapat. "Silakan diselidiki lebih lanjut. Kalau saya ingin mengambil alih kekuasaan, saya bisa mempublikasikan ini sejak awal. Tapi saya memilih datang ke sini karena saya ingin keluarga ini tahu. Saya tidak datang untuk menghancurkan. Saya datang untuk membenahi." Salah satu anggota dewan berdiri perlahan. "Saya tidak kenal siapa kamu, Renata. Tapi hari ini, saya percaya bahwa kamu memang Anindya." Sore itu, Clara mengamuk di ruang kantornya. Ia melempar vas bunga, memecahkan kaca, membanting laptop. Anak kampung itu mau main bersih. Salah satu pengacaranya mencoba menenangkan. "Bu Clara, kita tidak bisa gegabah. Kalau bukti audit itu valid, kita bisa dalam masalah serius." Clara menatapnya tajam. "Kalau kita tidak bisa jatuhkan dia secara hukum, maka kita jatuhkan dia secara pribadi. Cari kelemahannya, masa lalunya, orang-orang di sekitarnya. Hancurkan dia dari dalam." Di Ramavela, malam mulai turun. Renata duduk di beranda, menatap bintang. Maya datang membawa selimut dan menyelimuti bahu cucunya. "Aku tidak tahu ini akan sejauh ini, Nek, tapi kamu tetap bertahan," sahut Maya. "Dan itu sudah cukup." Renata menatap langit, tapi kalau mereka menyentuh ayah, Maya menggenggam tangannya erat. Mereka bisa sentuh harta, tapi tidak bisa menyentuh cinta. Namun saat itu juga, ponsel Renata berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia angkat. Suara laki-laki di seberang terdengar kasar dan cepat. "Renata, ayahmu dilarikan ke rumah sakit. Cepat datang ke rumah sakit Dharma." Tubuh Renata melemas. Maya berteriak, "Ada apa, Nak?" Renata tak menjawab. Ia langsung berlari, tanpa sepatu, tanpa jaket, hanya dengan doa di dadanya. Di sisi lain kota, Clara tersenyum puas sambil menutup ponselnya. Kita lihat seberapa kuat hatinya sekarang. Langit malam meneteskan hujan tipis saat Renata tiba di depan rumah sakit Dharma. Nafasnya tercekat, langkahnya lunglai. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Ia tak peduli. Yang ada hanya satu dalam pikirannya. Ayah. Ia menerobos pintu rumah sakit. Udara dingin menyambutnya bersama aroma antiseptik yang menyengat. Seorang perawat berlari menghampirinya. "Saudari Renata." Renata mengangguk cepat. "Ayah Anda sedang ditangani di IGD. Beliau mengalami serangan jantung ringan, tapi kondisinya masih stable. Kami sudah memberi pertolongan awal. Namun beliau harus dirawat intensif malam ini." Renata hampir roboh di tempat. Kakinya lemas, tapi ia tetap bertanya dengan suara gemetar. "Boleh saya lihat, Ayah?" Perawat mengangguk, membimbingnya masuk ke ruang IGD.
Di sana, Pak Harun terbaring lemah. Wajahnya pucat dan tubuhnya diinfus. Namun saat melihat putrinya, ia memaksakan senyum. "Nak," suaranya serak dan lemah. "Ayah, baik-baik saja." Renata duduk di sisi ranjang. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, mengabaikan air matanya yang tumpah tanpa bisa dicegah. "Ayah, jangan bicara dulu, istirahat ya. Saya di sini." Pak Harun tersenyum kecil. "Kamu kuat ya, Nak? Kamu bertahan sejauh ini." Renata hanya bisa mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Ayahnya sehat beberapa hari lalu, masih bercanda di rumah, masih makan nasi goreng buatan Maya. Serangan ini datang mendadak, terlalu mendadak. Dan ketika ia melihat ke sudut ruang IGD, ia melihatnya seorang pria berdiri di balik kaca. Pria berkacamata gelap, berpakaian rapi, menatap ke dalam dengan ekspresi datar. Saat mata mereka bertemu, pria itu berbalik dan berjalan. "Pergi!" Renata berdiri. "Perawat, tolong jagain ayah saya sebentar," serunya. Ia berlari keluar ruangan, menerobos lorong rumah sakit. Tapi pria itu sudah menghilang. Hanya jejak basah sepatunya yang tertinggal di lantai marmer. Pagi harinya, Maya menyusul ke rumah sakit. Ia datang dengan langkah pelan, membawa temos kecil berisi teh jahe. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran dan luka lama yang belum sembuh. Renata langsung memeluknya. "Nek, aku rasa ini bukan sekadar serangan jantung. Aku rasa Clara ikut campur." Maya menatapnya serius. "Apa maksudmu?" Renata menunduk. "Ada seseorang di rumah sakit tadi malam. Dia seperti mata-mata Clara. Dan ayah tidak punya riwayat jantung yang berat sebelumnya." Maya menarik napas dalam. "Clara akan lakukan apapun untuk menghancurkanmu, Nak. Bahkan kalau harus menyakiti orang yang kamu sayangi." Renata menatap jendela rumah sakit yang diselimuti embun. Tangannya mengepal. "Aku tidak akan mundur." Sore itu, sebuah undangan eksklusif tiba di villa. Bukan dari media, tapi dari Clara sendiri. Sebuah acara amal yang akan dihadiri para pengusaha papan atas, pejabat negara, dan tokoh publik. Dan Renata diundang sebagai tamu kehormatan dengan gelar resmi Renata Anindya, ahli waris Anindya Raya. Renata tahu ini bukan undangan biasa. Ini jebakan. Clara ingin menyerangnya di depan umum. Namun, Maya hanya berkata, "Kalau kau tidak hadir, mereka akan bilang kamu pengecut. Tapi kalau kamu datang dan bertahan, kamu akan menaklukkan permainan mereka." Renata menatap wajah neneknya. Lalu ia tersenyum. "Aku akan datang." Acara berlangsung di ballroom Hotel Bintang 5. Penuh lampu kristal dan gaun berkilauan. Musik klasik mengalun lembut. Semua mata menoleh saat Renata masuk, mengenakan gaun hitam sederhana tanpa perhiasan. Rambut disanggul rapi, dan Maya mendampinginya di kursi roda. Clara menghampiri, tersenyum lebar. "Selamat datang di dunia kita yang sebenarnya, Renata." Renata membalas senyum. "Terima kasih atas undangannya." Clara mengangguk. "Kamu berani datang, tapi keberanian tidak cukup untuk bertahan." Acara dimulai. Pidato demi pidato dilontarkan. Sebagian menyindir secara halus keberadaan Renata. Seorang pembicara bahkan berkata, "Kini, siapapun bisa mengaku keluarga, asal punya cincin dan cerita sedih." Beberapa orang tertawa. Renata hanya tersenyum. Sampai akhirnya, ia dipanggil ke podium dengan hormat. "Kami undang pewaris baru, keluarga Anindya, untuk memberikan sambutan singkat. Mari sambut Renata Anindya." Ruangan hening. Renata berdiri, melangkah pelan ke panggung. Ia berdiri tegak, menatap para tamu, lalu menatap langsung ke arah Clara. "Saya mungkin tidak tumbuh dalam rumah berlantai marmer. Saya tidak belajar di sekolah elit. Saya bahkan baru pertama kali menginjakkan kaki di ruangan seindah ini." Ia berhenti sejenak. "Tapi saya membawa satu hal yang keluarga ini sudah lama lupakan, ketulusan. Ibu saya, Anastasia, mungkin memilih hidup berbeda, tapi ia memilih cinta. Dan saya adalah hasil dari cinta itu." Para tamu mulai bergumam. "Saya tidak datang untuk meminta apapun, tapi jika warisan ini memang milik saya akan menggunakannya untuk kebaikan. Saya akan bangun sekolah untuk anak-anak miskin. Saya akan buat rumah sakit untuk orang-orang
Seperti ayah saya yang tak mampu. Saya tidak akan hidup dalam balas dendam, karena darah saya bukan darah pembenci. Satu persatu, tamu mulai berdiri dan bertepuk tangan. Clara terdiam di kursinya. Maya menatap cucunya dengan mata basah. Dan malam itu, bukan Clara yang mengendalikan panggung, melainkan Renata. Di akhir acara, Renata menerima banyak pelukan dan tawaran bantuan. Beberapa investor bahkan menawarkan kerjasama. Tapi yang paling mengejutkan, seorang pria tua mendekatinya dengan wajah serius. Ayah saya pernah bekerja untuk Ibu Marta puluhan tahun lalu. Saya tahu siapa Anda. Dan saya tahu, ada satu dokumen penting yang belum dibuka, surat dari Anastasia. Untuk ibunya, Renata membelalak. Di mana surat itu? Pria itu menyerahkan amplop coklat kecil. Ditemukan tersembunyi di balik laci piano tua di Villa Tuscany, disimpan oleh pelayan setia yang kini telah wafat. Tapi ia menitipkan surat ini untuk disampaikan hanya jika pewaris asli kembali. Renata menggenggam amplop itu erat. Dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum usai. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia menang. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Seolah langit sengaja menyelimuti bumi dengan tenang. Di kamar villa peninggalan ibunya, Renata duduk di depan meja kayu tua sambil menatap amplop coklat di tangannya. Amplop itu sudah sedikit kusam, warnanya menguning oleh waktu. Di atasnya tertulis dengan tinta hitam, untuk Ibu Marta. Tolong buka jika aku tak pernah kembali. Tangannya gemetar saat membuka lipatan amplop yang sudah rapuh. Aroma kertas tua menyebar, membawa kenangan yang bukan miliknya, namun kini menjadi bagian dari hidupnya. Maya duduk di sisi ranjang, wajahnya penuh ketegangan, matanya menatap liket-liket ke arah Renata, seolah berharap bisa mendengar isi surat itu tanpa dibacakan. Renata menghela napas, lalu mulai membaca perlahan. Ibu, jika surat ini sampai di tanganmu, itu berarti aku tidak pernah berhasil kembali. Mungkin aku sudah pergi terlalu jauh, atau mungkin hidupku memang hanya sampai di sini. Tapi aku ingin ibu tahu aku tidak pernah membenci ibu. Aku hanya takut. Aku takut bahwa cinta yang aku pilih takkan pernah bisa ibu terima. Tapi Dion mencintaiku. Ia memperlakukan aku dengan cara yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Ia tidak punya harta, tapi ia punya dunia yang selalu membuatku merasa cukup. Kami menikah. Diam-diam, kami tinggal berpindah-pindah, hidup dalam kesederhanaan, tapi kami bahagia. Lalu, aku hamil. Kami sempat kembali ke kota, berniat memperbaiki semuanya. Tapi waktu itu, berita tentang perusahaan yang hampir runtuh, membuat kami mengurungkan niat. Aku ingin kembali, sungguh, tapi keadaan terlalu rumit. Dan akhirnya, aku hanya sempat melahirkan seorang anak perempuan, namanya Renata. Anak itu, ibu, dia seperti gabungan kita berdua, keras kepala seperti aku, dan lembut seperti ibu. Aku titip dia. Jika suatu hari dia datang ke hadapan ibu, jangan tolak dia. Peluk dia, seolah ibu memeluk aku kembali. Anakmu, Anastasia. Suara Renata bergetar, air matanya jatuh membasahi kertas tua itu. Ia berhenti membaca. Tangannya meremas surat itu pelan, lalu mengalihkan pandangan ke arah Maya. Maya sudah tak kuasa menahan tangis. Perempuan tua itu mendekat, meraih surat dari tangan cucunya, lalu memeluknya erat. Maafkan nenek, nak. Suaranya lirih. Kalau nenek dulu tidak membuka hati, kalau nenek membuat ibumu takut pulang. Renata menggeleng. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang memaafkan, Nek. Ibu memilih jalan yang membuatnya merasa hidup, dan kini aku memilih jalan yang bisa menyambung cinta yang sempat terputus. Keesokan harinya, Renata mengajak Maya ke makam ibunya. Makam itu sederhana, di pinggiran kota, di sebuah tanah pemakaman umum yang nyaris terlupakan. Nisan kayunya sudah lapuk, tapi bunga liar tumbuh di sekelilingnya, seolah alam tak pernah benar-benar meninggalkannya sendiri. Renata membersihkan nisan itu, menaburkan bunga melati, dan menunduk lama. Maya berdiri tak jauh di belakang, menatap dengan mata berkaca. Ia menggenggam kalung yang dulu milik Anastasia, kalung yang kini kembali ke tangan Renata. Nak,
Maya mendekat. Izinkan nenek bicara sebentar. Renata mengangguk pelan dan mundur beberapa langkah. Maya berlutut di depan Nisan. Stasya, maafkan ibu, maafkan hati ibu yang terlalu kaku. Ibu terlalu sibuk menjaga nama baik. Sampai lupa bahwa kebahagiaanmu lebih penting dari semua warisan ini. Ia meletakkan telapak tangannya di atas tanah. Anak, dia anak yang luar biasa. Lebih baik dari siapapun di keluarga ini. Kau akan bangga padanya. Dan ibu akan menjaga dia seperti ibu gagal menjaga kamu dulu. Renata menutup mulutnya, menahan isak. Itu pertama kalinya dalam hidupnya. Ia melihat seorang nenek berbicara pada Nisan dengan cinta yang tak bisa dibalas. Tapi itulah cinta sejati. Tak perlu jawaban, cukup pengakuan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sunyi yang lembut. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Karena Clara kembali bergerak, beberapa hari setelah pembacaan surat warisan, Renata dihubungi oleh salah satu bank internasional tempat saham Anindya Raya tersimpan. Pihak bank menerima surat perintah pembekuan seluruh aset atas nama Renata. Dengan alasan adanya penyelidikan internal, Renata panik. Ia menghubungi Pak Darman, pengacara keluarga. Siapa yang bisa mengajukan pembekuan aset begitu cepat? Pak Darman menghela napas di ujung telepon. Clara punya pengaruh besar di luar negeri, dan tampaknya dia mengklaim bahwa kamu menggunakan dokumen palsu untuk mengklaim warisan. Ini bukan soal hukum saja sekarang, ini sudah masuk ranah reputasi internasional. Renata berdiri terpaku di jendela kamar. Jadi, semuanya bisa hilang jika kamu tidak segera melakukan pembelaan? Ya, tapi kalau kamu punya bukti sah, seperti surat Anastasia yang baru kamu temukan, maka itu bisa jadi. Renata menatap surat ibunya yang kini tersimpan dalam bingkai kaca kecil di meja. Ia tahu, inilah saatnya membuktikan bahwa dirinya bukan hanya gadis miskin yang kebetulan lahir dari darah bangsawan, tapi pewaris sah yang membawa nilai-nilai yang jauh lebih besar dari harta. Renata memutuskan mengadakan konferensi pers di hadapan puluhan kamera dan wartawan. Ia berdiri tanpa ragu. Saya bukan datang membawa cerita, saya datang membawa bukti. Ini surat asli dari ibu saya, Anastasia Anindya. Ditulis 20 tahun lalu, disimpan di villa keluarga, dan disampaikan kepada saya oleh saksi terpercaya. Ia menunjukkan surat itu di depan kamera. Warisan bukan hanya soal harta, tapi tentang warisan hati. Dan saya, sebagai anak dari seorang perempuan yang memilih cinta, memilih untuk menjaga amanah itu dengan cara yang tak bisa dibeli oleh kekuasaan. Salah satu wartawan bertanya, "Apa langkah Anda selanjutnya, Mbak Renata?" Renata menjawab mantap, "Membangun sekolah untuk anak-anak yatim, seperti yang dulu ibu impikan, dan mengembalikan Anindya Raya, bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi simbol kasih dan keberanian." Clara menonton konferensi itu dari ruang kantornya. Wajahnya pucat. Ia melempar gelas ke dinding. Namun kali ini tak ada tawa sinis, tak ada ancaman baru. Karena di hatinya, untuk pertama kalinya, ia mulai kalah. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh cinta. 3 bulan telah berlalu sejak konferensi pers yang mengubah segalanya. Sejak saat itu, Renata bukan lagi hanya gadis miskin yang ditemukan merawat seorang nenek tua di gang sempit. Ia kini berdiri di panggung dunia, bukan karena warisan harta, tapi karena keberaniannya mempertahankan nilai hidup yang sering dilupakan keluarga besarnya. Namun perjalanan menuju keadilan tidak mudah. Clara terus mencoba melawan. Ia mengajukan banding, mengirim pengacara baru dari luar negeri, dan menyebar narasi di media tentang manipulasi emosional. Tapi publik sudah tak lagi percaya. Dan yang lebih penting, hati Maya, ibu dari Anastasia, nenek dari Renata, sudah berubah. Ia kini berdiri di sisi cucunya, bukan di sisi kekuasaan. Hari itu, aula sekolah yang baru dibangun di pinggiran kota dipenuhi anak-anak kecil berpakaian seragam biru langit. Sebuah acara peresmian digelar. Sekolah ini adalah proyek pertama dari yayasan yang didirikan Renata. Diberi nama Sekolah Harapan Anastasia. Di barisan depan, Maya duduk dengan kursi roda, mengenakan kebaya putih bersih. Di sampingnya, Pak Harun yang kini jauh membaik. Setelah perawatan panjang di rumah sakit, wajahnya lebih segar, meski tubuhnya masih lemah.
Tapi senyum itu tak pernah padam. Renata berdiri di podium kecil, memegang mikrofon dengan tangan mantap. Dulu saya berpikir warisan adalah tentang emas dan tanah, tentang surat-surat berharga dan saham perusahaan. Tapi saya salah. Warisan yang sebenarnya adalah nilai yang ditanamkan seseorang kepada orang-orang yang ia cintai. Dan nilai itu kini hidup di tempat ini. Ia menunjuk ke arah gedung sekolah sederhana di belakangnya. Tempat ini adalah warisan ibu saya. Warisan cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk memilih yang benar meski harus melawan dunia. Tepuk tangan menggemuruh. Anak-anak berlari ke taman kecil yang baru dibuka. Guru muda menyalami Renata dengan haru. Mereka tahu, sekolah ini bukan sekadar proyek filantropi. Ini adalah bentuk penebusan sejarah. Usai acara, Maya meminta waktu bicara berdua dengan Clara, yang datang diam-diam dan berdiri di kejauhan, mengenakan mantel hitam. Clara tampak berbeda, bukan lagi wanita angkuh yang mendominasi rapat direksi, tapi seseorang yang menanggung beban batin di taman belakang sekolah. Mereka duduk berhadapan. "Kamu datang juga," kata Maya pelan. Clara mengangguk singkat. "Aku ingin lihat apa yang dia buat. Ternyata lebih nyata dari semua gedung pencakar langit kita." Maya menatap adiknya. "Kenapa kamu begitu membenci kehadirannya?" Clara menunduk. "Karena dia anak dari kakak yang aku cintai, tapi juga aku benci. Karena dia mengingatkanku bahwa aku selalu berada di bayangan." Suasana hening beberapa saat. Maya menghela napas. "Renata tidak pernah ingin menjadi musuhmu. Ia hanya ingin menemukan ibunya dalam dirinya sendiri. Kalau kamu terus menyimpan dendam, kamu hanya akan menjadi tawanan dari masa lalu yang sudah mati." Clara menoleh, matanya berkaca. "Apa masih bisa diperbaiki semuanya?" Maya tersenyum. "Selama kamu masih bisa mencintai, semuanya bisa dimulai kembali." Sore itu, Clara menghampiri Renata yang sedang duduk di dekat taman bermain, memperhatikan anak-anak tertawa lepas. Clara membuka suara lebih dulu. "Sekolah ini indah." Renata menoleh. "Ini untuk ibu. Saya rasa dia akan lebih suka meninggalkan dunia dengan sesuatu seperti ini. Bukan saham." Clara duduk di sampingnya, agak canggung. "Dulu waktu kecil, aku dan ibumu sering duduk di taman seperti ini. Tapi ketika kami dewasa, semua jadi rumit. Aku jadi terlalu keras, dia jadi terlalu bebas, dan akhirnya kami saling menjauh." Renata diam. Ia tahu luka Clara dalam. Luka itu tidak selalu soal iri. Kadang luka itu soal kehilangan arah. "Aku minta maaf," lanjut Clara, "untuk semuanya. Untuk membuatmu merasa tidak diinginkan." Renata mengangguk pelan. "Saya juga minta maaf kalau kehadiran saya merusak ketenangan keluarga ini. Tapi saya tidak akan pergi, karena saya yakin ini juga rumah saya." Clara menatap ke langit. "Kalau begitu, mari kita bangun rumah ini bersama. Tapi dengan fondasi baru, tanpa dendam, tanpa topeng." Renata tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka bukan dua kutub yang bertentangan. Mereka adalah bagian dari pohon yang sama akar, yang pernah retak, tapi kini kembali tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Yayasan Harapan Anastasia membuka cabang pertama di kampung halaman Renata. Di gang sempit, tempat ia dulu merawat Maya, tanpa tahu siapa nenek itu sebenarnya. Rumah kontrakan kecil itu kini direnovasi menjadi pos kesehatan. Masyarakat, warga yang dulu memandang Renata dengan hina, kini berdiri berbaris menyambutnya. Ibu-ibu menyajikan tumpeng, anak-anak berlarian dengan balon warna-warni, dan di tengah keramaian itu, Pak Harun duduk di kursi plastik, menggenggam tangan Maya, menatap bangga ke arah putri mereka. Renata berdiri di panggung sederhana, mengenakan batik biru tua. "Tempat ini dulu saksi bisu perjuangan saya. Di sini saya belajar apa arti cinta tanpa syarat, dan saya ingin cinta itu terus tumbuh. Bukan untuk saya, tapi untuk semua anak yang pernah merasa sendirian." Malam harinya, Renata duduk di beranda villa tua milik keluarga Anindya. Udara menyelimuti kulit. Ia menatap langit penuh bintang sambil memegang surat ibunya. Maya duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata malam itu, hanya kebersamaan yang hangat. Tak lama kemudian, Clara datang bergabung. Mereka bertiga duduk dalam diam. 3 generasi perempuan,
yang dulu dipisahkan oleh rahasia, kini disatukan oleh kejujuran dan cinta. Don, di antara kabut dan cahaya lampu taman, dunia akhirnya terlihat seperti rumah. Bukan karena mewahnya, tapi karena kehangatannya.